Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Mardinika dengan NIM 231013. Jadi saya akan melanjut membahas di video ketiga. Kita akan membahas soal yang di video kedua yang tadi itu, yang di PPT. Nah, di situ ada soal. Kita akan menjelaskan proses perhitungan manual neural network tipe perseptron menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Excel. Nah, di sini kita langsung saja. Langkah pertama itu di sini sudah ada data. Kita punya 7 data training. Di sini ada X1, X2 sebagai fiturnya, terus ada label Y, terus ada 2 kolom, outputnya sama 110 1001. Kemudian di data testing ini nanti akan dites X1 nya 0,3, X2 nya 0,7, nanti jadi apa outputnya. Kemudian 0,7 dan 0,6 labelnya apa, prediksinya nanti. Jadi langkah selanjutnya kita akan mengenerate W1 dan W2 nya seperti langkah-langkah yang tertera di PPT. Di sini ada inisialisasi bobot awal W0 dan learning rate sum WI dikali XI. Nah, di sini W1-nya sama dengan 0,3, terus W2-nya min 0,4, terus ada learning rate 0,04. Di sini ada fungsi aktivasi sigmoid. Di sini menggunakan sigmoid supaya lebih gampang jika nilainya lebih dari 0,5. Jika nilainya lebih dari 0,5, maka kelasnya akan menjadi 1. Tapi jika sebaliknya kurang dari 0,5, maka akan jadi 0. Kemudian ada error nih, Ypret kurang aktual. Terus di sini ada cara menghitung W baru atau W new. Itu adalah W old atau W lama ditambah LR dikali error dikali XI. LR ini learning rate ya. Terus selanjutnya ada di sini tabel train data. Sini ada iterasi 1, dimana ini iterasi dimana kita menginputkan data. Ini data ini sama 0,8 sampai 0,4. Ini dari 7 data sebelumnya. Di sini kita jumlahkan, yaitu sum 0,04 X1 dikalikan W nya ini dikalikan W nya pertama ini 0,3, kemudian X2 ini X2 dikalikan dengan W2 min 0,4. Nah, itu ditambahkan, maka jadi seperti ini. Kemudian Ypret di sini rumusnya if else cancel. Nah, kemudian Ypret di sini rumusnya if else ya, jika nilai dari sumnya ini lebih dari 0,5, maka ini hasilnya 1. Kalau kita lihat di sini ada if condition, if dalam kurung D19 lebih besar dari sama dengan 0,5, terus ada 1,0.
Kemudian error ini absolut dari Y dan Y. Kemudian di sini ada cara hitung W. Kemudian di sini ada cara hitung W baru untuk W1 nya sendiri itu ini 0,3 ditambah learning rate-nya 0,04 dikali errornya ini di kolom ini 1. Nah, kemudian dikalikan lagi XI adalah kalau kita menghitung W1 berarti X1 di sini, maka keluar hasil kalau kita lihat ini. Nah, ini kan yang ini W1. Begitu juga dengan W2 new di sini. Nah, begitu juga dengan W2. Di sini hasilnya. Nah, di sini menghitung data errornya antara W1 yang lama dengan W1 yang baru. Errornya jadi ini ada perubahan dari 0,3 jadi 0,332 nih. Kemudian masuk ke data kedua, ini masih iterasi 1, tapi data kedua jadi setelah data pertama masuk di sini X1 X2 nya masuk ke YPRED, kemudian Y kedua antri, maksudnya data nih kedua data itu antri di belakangnya. Di sini kita masukkan hal yang sama, di sini sum, bedanya tidak menggunakan W inisialisasi di sini. Begitu juga dengan W2 ya, sama juga. Nah, di sini kita menghitung data errornya dari W1 yang lama dan W1 yang baru. Jadi ini ada perubahan dari 0,3 jadi 0,332. Oke, kemudian kita masuk ke data yang kedua, masih di iterasi 1. Nah, jadi setelah data pertama masuk di sini X1 X2 masuk ke YPRED. Jadi setelah data pertama masuk di sini X1 nah di sini X1 X2 ini masuk ke YPRED, kemudian Y kedua itu antri, maksudnya data kedua itu antri di belakangnya. Nah, di sini kita masukkan hal yang sama. Di sini sumnya, nah di sini bedanya tidak menggunakan W inisialisasi di sini. Nah, di sini kita masukkan hal yang sama, di sini sumnya, di sini bedanya tidak menggunakan W inisialisasi di sini lagi, tapi menggunakan W old-nya, pakai yang atas ini, sehingga sumnya di sini itu pakai yang W1 new tuh yang ini. Nah, dikalikan X1 X2 nya itu yang data kedua ini.
Nah, di iterasi pertama ini error 1 2 3 4, ada 4 error. Terakhirnya itu berapa, ini masih ada error. Terus ada 2 kondisi pertama sampai iterasinya itu ditentukan, misal 10 iterasi saja, jadi hasil yang terakhir itu jadi model yang pemodelannya gitu, atau sampai iterasi itu nilainya 0, errornya itu 0 semua, jadi sudah 100% di data training akurasinya. Kalau kita lihat ini error masih ada 4 data error di iterasi 2. Iterasi 2 ini yang merah 1 2 3 4. Itu juga dengan iterasi 3 1 2 3 4. Di iterasi 5 errornya nah itu ada 2. Itu bobotnya sudah terupdate. Kalau kita lihat ini kan kalau kita lihat ini kan venue ini bobot terbaru. Ini akan selalu update. Ini venue. Nah, kalau 0 kan tidak ada error, itu tidak akan ada update di UI nya kan sama kan. Nah, kan sama atasnya, jadi dia tidak akan ada update. Tapi kan kalau ini 1 pasti ada update. Ini kayak gini kan sebelumnya 192 jadi 172. Nah, di sini juga ada update lagi. Nih. Oke. Nah, jadi di sini ini prediksinya itu yang ini dia aslinya 1, tapi prediksinya makanya errornya kan 0. Ini juga kan salah satu aslinya 1, prediksinya 0, maka dia errornya 1. Jadi kan di sini prediksinya dia itu aslinya 1, makanya prediksinya 1 dan errornya 0. Kemudian di sini ya nilainya 1, prediksinya 1, errornya 0 juga. Di sini juga nah, terus di sini nilainya 1, prediksinya 0, errornya 1. Kemudian di sini di iterasi 9 sampai 10 sudah mulai 00, di sini sudah tidak terupdate bobotnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan ya, soalnya kita juga sama-sama belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.